Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakimah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita sekarang ini. Para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian khusyuk di dalam sholat. Kita sudah membahas tentang keutamaan khusyuk di dalam sholat. Sekarang kita bahas manzilatul khusyuk fis sholat. Kedudukan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat ibarat ruh bagi jasad. Bila ruh ini terpisah dari jasad, matilah jasad tersebut. Khusyuk itu ruhnya sholat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Kata beliau, wa kadzalika fautul khusyuk fis shalah. Wa hudurul qalbi fiha baina yaday Rabbi tabaraka wa ta'ala. Alladhi huwa ruhuha wa lubbuha. Fasalatun bila khusyuk wa la hudurin kabadanin mayyitin la ruha fihi. Demikianlah gambaran hilangnya khusyuk di dalam sholat. Seperti mayit. Hadirnya hati di dalam sholat di hadapan Allah merupakan ruh dan inti dari sholat. Maka sholat tanpa khusyuk dan tanpa kehadiran hati seperti badan yang mati yang tidak memiliki ruh. Sudah kita terangkan seluruh kewajiban yang Allah berikan kepada kita tertuju kepada dua unsur yang ada dalam diri kita. Setiap diri kita terdiri dari unsur jasad dan ruh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Sebab kedua-duanya ini yang kelak akan menerima balasan di akhirat. Amalan baik, balasan baik. Amalan buruk, balasan buruk. Termasuk sholat ditujukan kepada dua-duanya. Badan kita wajib sholat dalam bentuk berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, bacaan-bacaan dalam sholat itu badan kita. Ruhnya juga wajib ikut sholat. Ruhnya hadir ketika sholat. Ruhnya tidak jalan-jalan mengembara ke sana kemari.
Ruhnya tidak mengingat urusan-urusan lain dari urusan dunia. Ruhnya juga ikut sholat. Bagaimana cara sholatnya? Ruh menghayati apa yang dibaca oleh mulut kita dan menghayati posisi badan kita di setiap gerakan sholat. Ketika kita berdiri, kita ini sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Ketika ruku, kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika sujud, kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika duduk, kita sedang berharap meminta ampunan kepada Allah. Tunjukkan sikap dan ekspresi orang yang butuh ampunan. Begitulah seterusnya. Jadi si ruh kita pun hadir di dalam sholat kita. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, afala yastahil amdu ayyuhdiya ila makhluqin mislihi amdan mayyita au jariyah mayyita. Fama dhannu hadzal amdu an taqa'a tilkal hadiyah mimman qasadahu biha min malikin aw amirin aw ghairih fahakadha sawa'un as-salatul khaliyah anil khusyu' wa jam'ul himmati 'ala Allahi fiha bimanzilati hadzal 'amdi awil amah al-mayyit alladhi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluk. ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما أقل منها. Tidakkah seorang hamba merasa malu apabila dia memberi hadiah kepada makhluk lain yang dianggap berkuasa, yang dianggap memiliki kedudukan, yang dihormati, disegani, terus memberi hadiah berupa hadiah yang buruk. Terlebih hadiah itu memberi seorang hamba sahaya yang sudah menjadi bangkai. Zaman baheula kan ada hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu milik tuannya. Bisa dijual, bisa dihadiahkan. Nah sekarang apabila kita memberi hadiah kepada raja, kepada penguasa. Tapi hadiahnya itu seorang hamba yang sudah jadi bangkai, sudah mati. Bagaimana coba? Perasaan orang yang dihadiahi oleh hadiah seperti itu. Pasti apa? Merasa terhina. Pasti apa? Merasa dilecehkan. Pasti kecewa berat. Demikian pula halnya sholat yang kosong dari kekhusyuan. Sama dengan mempersembahkan hadiah berupa bangkai kepada penguasa alam jagat raya ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima sholat yang tanpa disertai dengan kekhusyuan. Karena apa? Tidak ada bagian yang akan Allah berikan berupa pahala kepada hamba dari sholatnya kecuali sebatas kekhusyuan, kadar kekhusyuan yang dirasakan oleh si hamba. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Lalu Imam Ibnu Qayyim menerangkan pendapat ulama-ulama yang mewajibkan mengulang kembali orang yang sholatnya tidak khusyuk. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan yang tidak khusyuk wajib mengulang kembali sholatnya.
Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang in ghalaba 'alal musalli adamul khusyu' fi shalah wa adamu ta'alluqiha wajaba 'alaihi i'adatuha. Ada orang di kalangan para ulama, kalau orang yang sholat secara umum tidak khusyuk, secara umum sholatnya itu hatinya tidak terkait kepada Allah. 90% ngalamun gitu. Wajib mengulang kembali. Dia berhujjah dengan alasan sholat seperti itu tidak dipahalai. Tidak memperoleh jaminan al-falah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Sungguh berbahagia orang yang sholat itu orang yang khusyuk. Yang tidak khusyuk nggak dapat jaminan ini. Dan tidak gugur dari dia kewajiban sholat. Walaupun dia sholat, tapi 90% umpah sholatnya tidak khusyuk alias ngelamun, dia masih tetap wajib sholat. Sholatnya, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia tidak memperoleh pahala, tidak memperoleh jaminan kebahagiaan di akhirat, bahkan terancam fawailul lil musallin. Kata sebagian ulama, tidak semua ulama ini, sebagian kecil ulama, dia wajib mengulang sholat. Karena khusyuk dan ta'alluq itu keterkaitan jiwa, hati, pikiran kita kepada Allah merupakan ruh sholat dan tujuan utama sholat. Bagaimana mungkin bisa dianggap sholat kalau ruhnya sudah tidak ada? Sekadar bentuk zahir dari sholat. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Ruhnya tidak ada. Taubahnya bagaikan mayit. Dia tidak lagi disebut manusia. Karena ruhnya sudah hilang dari dirinya. Sama dengan umpama binatang. Kalau sudah mati, tinggal jadi bangkai. Apakah ada orang yang mau menerima ketika kita jual? Atau kita hadiahkan. Ngasih ini bangkai kambing 1 kuintal gitu. Ada yang mau nerima? Tidak ada. Tidak berharga. Apalagi dijual. Jadi binatang yang sudah jadi bangkai disebut bangkai. Bukan lagi disebut kambing. Manusia yang sudah mati disebut juga mayit. Bukan lagi manusia. Maka sholat yang tidak ada kekhusyuan tidak lagi disebut sholat karena rohnya sudah tidak ada. Apabila seorang hamba dengan sengaja meninggalkan salah satu di antara kewajiban sholat, batal sholatnya. Sholat itu kan ada rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak bisa, tidak harus dipenuhi. Tidak boleh dilewat walaupun sekedar lupa gitu nggak boleh. Seperti takbiratul ihram, seperti baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, itu semuanya rukun sampai terakhir salam. Ada lagi wajib sholat. Wajib sholat itu apabila tidak dilakukan karena lupa, wajib diganti dengan sujud sahwi. Seperti tahiyat awal umpamanya. Wajib diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja, bukan karena lupa, sengaja dilewat. Tahiyat awal panjang teing, nanti aja terakhir diganti dengan sujud sahwi. Karena lebih pendek gitu ya. Sengaja, bukan karena lupa. Maka tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Karena dia sengaja meninggalkan salah satu di antara wajib sholat. Jadi batal sholatnya. Sedangkan kekhusyuan termasuk salah satu di antara kewajiban sholat.
Kita nanti akan membahas dalil-dalil tentang wajibnya khusyuk. Siapa yang tidak khusyuk secara sengaja, maka dia meninggalkan salah satu kewajiban sholat. Bisa dia berdosa, terazab, terkena ayat fawailul lil musallin, bisa batal sholatnya. Tergantung kadar ketidakkhusyuan dia di dalam sholat tersebut. Nah, ini bagi para ulama yang menjelaskan bahwa orang yang tidak khusyuk itu wajib mengulang sholatnya karena orang tersebut sengaja meninggalkan salah satu wajib sholat, yaitu khusyuk. Sama dengan orang sengaja meninggalkan tahiyat awal karena kepanjangan, nanti diganti dengan sujud sahwi, dia tidak sah sholatnya dan harus mengulang. Taubahnya seperti begini, wajib sholat itu sama dengan anggota badan dalam tubuh kita. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, dan seterusnya. Kalau dipotong tangannya, kakinya, telinganya, dan seterusnya, apa orang itu masih hidup apa mati? Masih hidup. Tapi cacat. Nah, kewajiban sholat itu seperti itu. Seperti anggota badan pada tubuh manusia. Sekarang ada orang yang terkena kifarat wajib membebaskan hamba sahaya. Mungkin dia melanggar larangan seperti melakukan hubungan suami istri ketika Ramadan di siang hari. Atau dia membayar kifarat sumpah, dia bersumpah tapi dia melanggar sumpahnya. Atau umpamanya dia melakukan zihar kepada istrinya. Zihar itu artinya mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Anti alaya ka dhuhri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya haram untuk digauli. Mengharamkan dirinya. Karena kesel gitu ya, karena mangkal gitu ya. Saya tidak akan menggaulimu selama-lamanya. Dikiranya bakal kuat. Hari 2 hari. Tahan 3 hari dan seterusnya. Kalau mau berhubungan lagi dengan istrinya, wajib membayar kifarat. Salah satunya adalah membebaskan hamba sahaya. Jadi ada pelanggaran yang kifaratnya membebaskan budak. Akan tapi budak yang dibebaskan itu budak yang sempurna. Makna sempurna itu adalah sempurna bagian tubuhnya. Tangannya, kakinya, telinganya, matanya, semuanya itu masih berfungsi secara normal. Tidak boleh yang cacat. Tidak boleh yang buntung tangannya atau kakinya atau tidak melihat atau tidak mendengar. Sebab mengganggu fungsi dia sebagai hamba sahaya. Tidak bisa disuruh itu, disuruh ini gitu. Jadi kalau seorang yang melanggar syariat lalu terkena denda kifarat membebaskan budak, lalu budak yang dibebaskan itu yang cacat, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Bukan disebut sebagai taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi hamba sahaya yang dibebaskan itu yang sudah mati. Umpamanya ada yang mati, kemudian dia melanggar satu syariat, harus membebaskan budak, itu aja yang sudah mati dibebaskan. Tidak sah. Seperti itu pula orang yang ketika sholat tidak khusyuk. Sama dengan orang yang
ketika membebaskan budak, budak yang sudah mati dia bebaskan. Atau kekhusyuannya umpamanya melebihi dari kurang dari 50%, setengah dari sholatnya tidak khusyuk. Itu sama dengan orang yang ketika terkena kifarat atas pelanggarannya, dia membebaskan hamba sahaya yang cacat. Maka tidak diterima. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, bimanzilati fawati adwin min a'dha'il abdil mu'taq fil kafarah. Fa kaifa idza adamat ruhuha wa lubuha wa sarat bimanzilatil abdil mayyit. Fa idza lam yu'taddu bil abdil maqtu al yad yu'tikuha taqarruban ila Allah ta'ala fi kafaratin wajibah. Fa kaifa yu'tadu bil abdil mayyit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib-wajib sholat itu ibarat anggota badan bagi tubuh manusia. Maka bagaimana apabila seseorang membayar kifarat membebaskan hamba sahaya, tapi dia tidak ada ruhnya, sudah mati. Maka kalau ada hamba saya yang cacat tangannya, kakinya, kemudian dibebaskan. Padahal ada hamba sahaya yang sempurna. Dibebaskan untuk membayar kifarat, maka itu tidak terhitung sebagai taqarrub kepada Allah dalam membayar kifarat yang wajib. Bagaimana apabila yang dibebaskannya itu hamba sahaya yang sudah mati? Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan siapa yang tidak khusyuk wajib dia mengulang kembali sholatnya. Dan ini merupakan hujjah yang qawiyah, yang kuat. Ini pendapat yang pertama. Walakinnahu rahimahullah rajjahal qawla tsani alladhi la yujibul i'adah. Akan tapi Imam Ibnu Qayyim lebih memilih pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Yaitu yang tidak mewajibkan mengulang kembali sholatnya. Kalau tidak khusyuk. Karena apa? Orang yang sholat tapi tidak khusyuk, dia hanya kehilangan pahala yang besarnya berbanding lurus dengan kadar kekhusyuan yang hilang dari sholatnya. Umpamanya kalau 100% khusyuk, dapat pahala sholat 100%. Kalau kekhusyuannya 50%, maka pahalanya dari sholatnya 50%. Kalau kekhusyuannya hanya 20%, pahalanya juga hanya sebatas itu. Dia hanya rugi itu, tapi tidak wajib mengulang kembali sholatnya. Hanya rugi. Ruginya apa? Rugi yang pertama adalah pahala yang didapat sedikit. Sesedikit kadar kekhusyuannya. Makin sedikit kadar khusyunya, sedikit juga pahalanya. Kedua, dia tetap terkena dosa. Karena apa? 100% khusyuk itu wajib. Kalau umpamanya dia kehilangan kekhusyuan 50%, 50%-nya khusyuk, 50% tidak khusyuk, 50% yang khusyuk dipahalai, 50% yang tidak khusyuk diazab. Kalau umpamanya yang khusyuknya 20%, berarti 80%-nya dosa. Itu yang menyebabkan Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sahun salatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, maka orang itu rugi 2 kali lipat apabila tidak khusyuk. Rugi pertama hanya dapat sedikit pahala, rugi kedua dapat
dosa dari ketidakkhusyuannya walaupun dia tidak diwajibkan untuk mengulang kembali sholatnya. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyatakan pendapat orang yang mewajibkan mengulang kembali sholat kalau tidak khusyuk adalah kuat, tapi lebih kuat yang tidak mewajibkan. Apalagi kalau kita setiap sholat nyaris mustahil khusyuk, diulang 100 kali juga tetapi tidak khusyuk atau teparat-parat sholat namanya. Ini yang menyebabkan bahwa sholatnya tidak harus diulang. Dia sudah dianggap melaksanakan kewajiban, tapi ada 2 kerugian tadi. Pertama, pahalanya tidak full, tapi hanya diperoleh sesuai dengan kadar kehusuannya. Yang kedua, sisa prosentase ketidakkhusyuannya itu dianggap dosa dan akan terkena azab. Perkataan Imam Ibnu Qayyim dikhususkan bagi orang yang tidak khusyuk sholatnya. Dia tidak harus mengulang. Amma man naqara shalah wa lam yutimma ruku'aha aw sujudaha aw taraka syai'an min syurutiha aw arkaniha aw ta'ammada tarka wajibin min wajibatiha fala syakka anna al-i'adata tajibu alaihi. Adapun bagi orang yang mematuk di dalam sholatnya. Mematuk itu cepat seperti ayam, burung mematuk makanannya, tak gitu kan? Seperti itu gerakannya. Ruku belum sempurna sudah bangkit lagi. I'tidal belum sempurna sudah bergerak untuk sujud. Baru saja kening nempel di tempat sujud, tak sudah otomatis bangkit lagi. Begitu, itu mematuk namanya. Dia tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan sujudnya, atau meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat, atau meninggalkan salah satu rukun sholat, atau sengaja meninggalkan salah satu wajib sholat, tidak diragukan lagi orang ini wajib mengulang kembali sholatnya. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, la tujzi'u shalah liman lam yuqim rajulun solbahu fir rukui was sujud. Tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Juga tentang orang yang sholatnya salah. Ada orang, Nabi dan para sahabat sedang ngumpul, orang itu sholat. Beres sholat nyamperin kepada Nabi SAW lalu salam. Kata beliau setelah dia jawab salamnya, Sholli, irji, sholli, fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Setelah itu datang lagi, kata Nabi, kamu kembali lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi, sampai 3 kali. Lalu setelah 3 kali tetap disuruh mengulang kembali sholatnya. Dia menyatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada yang tadi. Itu sholat terbaik saja. Terbaiknya aja salah. Suruh diulang. Lalu oleh Nabi SAW diajari, ternyata orang itu tidak tumaninah dalam setiap gerakan sholat. Maka dia diwajibkan mengulang kembali sholatnya. Itulah beberapa dalil yang menjelaskan kedudukan khusyuk di dalam sholat. Saking pentingnya dianggap sebagai ruhnya sholat. Sholat tanpa kekhusyuan ibarat mayit, badan yang kehilangan ruhnya. Kedua, berkata muallif, wa mimma yadullu ala azmi manzilatil khusyuk fis shalah. Di antara dalil yang menunjukkan agungnya kedudukan khusyuk di dalam salat adalah
annallaha yu'ridu amman iltafata biqalbihi au bibasarihi. Bahwa Allah Azza wa Jalla akan berpaling dari seseorang yang sholat dan ketika sholatnya dia hati dan pandangannya berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Tidak henti-hentinya Allah akan selalu menghadap kepada seorang hamba di dalam salatnya selama hamba itu tidak berpaling. Apabila hamba itu berpaling, Allah pun berpaling pula darinya. Allah meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih At-Targhib. Ini yang pertama. Dalil kedua diterima dari Al-Harith Al-Ash'ari yang juga marfu. Perkataan Nabi SAW. Berkata Rasulullah SAW, wa inna allaha amarakum bis salah. Fa idha sallaitum falataltafitu. Fa inna allaha yansibu wajhahu liwajhi amdihi fi salatih ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Maka apabila kalian sholat, jangan kalian berpaling. Karena Allah akan selalu menghadapkan wajahnya ke wajah orang itu dalam sholatnya selama hamba itu tidak berpaling di dalam sholatnya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dan sanadnya sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ketika menerangkan dua hadis tadi, berkata Imam Ibn Qayyim yang beliau jelaskan di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Kata beliau, al-iltifat al-manhiyu anhu fi shalah qisman. Berpaling yang dilarang di dalam sholat ada dua jenis. Dua macam berpaling. Pertama, iltifatul qalbi anillah ila ghairillahi ta'ala. Berpalingnya hati dari Allah kepada urusan lain di dalam sholat. Jadi di dalam sholat bukan mengingat Allah, bukan menghayati isi bacaan sholat, tapi ingat ke yang lain-lain, ingat ke pekerjaan, ingat ke hutang, ingat ke keuntungan dagang hari ini berapa ya. Ingat ke planning kita, rencana kita setelah sholat. Setelah sholat ini kita mau ke sini, ke sini, ke sini. Ingat ke makanan, terutama si montong. Kebayang-bayang atuh aromanya bentuknya kayak emasnya. Dan tentu terutama rasanya nyelekit sampai ke hati. Kebayang sampai seminggu. Masuk di dalam sholat. Nah, ini bagi penggila si montong. Dan saya masih sadar tidak sampai tergila-gila. Jadi ingat hati ini, pikiran ini kepada selain Allah di dalam sholatnya itu iltifat. Iltifat itu berpaling. Ini yang pertama. Coba bayangkan kalau umpah kita ngobrol atau kita berhadapan dengan orang. Raga orang itu ada di hadapan kita, tapi pikiran dia ada di tempat lain, ingat kepada orang lain. Gimana kita?
Merasa tidak dihargai, ya enggak? Atau kita berhadapan-hadapan ngobrol dengan orang itu terus chatting dengan orang lain di HP. Ngobrol dengan kita, melirik pun tidak. Ngejawab sih ngejawab, tapi rada-rada ternyambung. Dah konsentrasinya karena chattingnya. Atau karena sambil browsing gitu. Sambil baca artikel yang dia ingin dia baca sambil ngobrol dengan kita. Gimana perasaan kita? Kesal. Merasa tidak dihargai. Kenapa hati kita tidak menghadap? Hati orang itu tidak menghadap ke kita. Walaupun badannya, wajahnya menghadap kita. Hatinya entah di mana. Pikirannya entah di mana. Kita aja yang tidak sempurna kesal dengan hal itu. Apalagi Allah yang maha sempurna. Itulah iltifat yang pertama. Iltifat atau berpalingnya hati dari Allah di dalam sholatnya. Dalam sholat ingat kepada yang lain-lain. Ini yang terancam fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wathani yang kedua. Iltifatul basar. Berpalingnya pandangan. Pandangan selama sholat wajib tertuju ke tempat sujud. Dari awal sampai akhir. Kecuali waktu tahiyat. Ketika tahiyat, pandangan mata kita melihat kepada isyarat telunjuk kita. Karena Nabi SAW dikatakan, wala yujawizu basaruhu isyaratahu. Jadi selama tahiyat, pandangan matanya tidak pernah lepas dari isyarat telunjuknya. Ketika tahiyat. Adapun di luar tahiyat, tertuju semuanya ke tempat sujud. Sebagaimana ketika Al-Iz bin Abdussalam ditanya, benarkah perkataan orang yang mengatakan ketika ruku pandangan kita melihat ke ujung-ujung kaki, jari kaki kita? Beliau menjawab tidak benar. Tak ada dalil tentang hal itu. Dalil yang ada baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih selama sholat melihat ke tempat sujud. Dan itu salah satu wujud khusyuknya pandangan. Kecuali ketika tahiyat melihat kepada isyarat. Ketika dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sholatnya sambil menengadah ke langit. Turun ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Sungguh berbahagia orang yang salat. Itu orang mukmin, itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Semua sahabat seluruhnya serentak menundukkan pandangan mereka dan melihat tempat sujudnya. Karena mereka semuanya sepakat memahami makna khusyuk secara fisik, secara zahir, bahwa khusyuk itu adalah tunduknya pandangan dan tunduknya hati. Maka mereka tungkul, mereka menunduk melihat ke tempat sholatnya. Oleh karena itulah maka selama sholat tidak boleh melirik ke tempat lain. Ketika melirik ke tempat lain berarti dia iltifat. Iltifat itu berpaling dalam bentuk pandangan. Itu dua jenis iltifat. Pertama iltifatnya hati, yang kedua iltifatnya pandangan. Nyaris hampir tidak ada orang yang berpaling dengan wajahnya atau dengan badannya di dalam sholat. Karena kalau berpaling wajah atau badannya tanpa ada uzur, maka batallah sholatnya. Wakilahuma manhiyun anhu. Dua-duanya baik berpaling hati atau berpaling pandangan, dua-duanya itu terlarang keras di dalam sholat.
Wala yazalullahu muqbilan ala abdihi madamal abdu muqbilan ala salatihi. Fa idza iltafata biqalbihi aw bibasarihi a'radallahu anhu. Tidak henti-hentinya Allah menghadap kepada seorang hamba di dalam sholatnya selama hamba itu menghadap kepada Allah dalam sholat dengan hati dan pandangannya. Maka apabila hamba tersebut hatinya berpaling atau pandangannya berpaling, Allah pun berpaling dari orang tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal. Coba sekarang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan, wa mithlu ma yaltafitu fi sholati bi basari aw bi qalbihi mithla rajulin qad istad'ahu sultan wa uqafahu baina yadayhi wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu wa huwa fi khilali dhalika yaltafitu anis sultan yaminan wa shimalan wa qad insarafa qalbuhu anis sultan fala yafhamu ma yukhatibuhu bihi li'anna qalbahu laysa hadiran ma'ahu. Coba bayangkan kalau ada seseorang yang dipanggil oleh sultan, oleh raja. Si raja menyuruh dia duduk di hadapannya atau berdiri. Terus raja berbicara kepada dia. Orang itu selama di hadapan raja, diajak ngobrol sama raja, dia itu celungak-celinguk ke kiri ataupun ke kanan. Atau dia konsentrasi ke yang lain di hadapan raja, dia pegang-pegang HP. Chatting, browsing, nonton, segala macam. Dia tidak memahami perkataan sultan. Perkataan raja. Raja ngomong begini, ngomong begitu. Enggak dia tangkap. Karena konsentrasinya ingat atau kepada HP yang dia pegang. Hatinya tidak ikut hadir bersama jasadnya di hadapan sang raja. Bagaimana sikap sang raja? Kata Imam Ibnu Qayyim, "Fama dhannu hadza rajul ayyuf'ala bihi sultan?" Kira-kira tindakan si raja kepada orang itu bagaimana coba? Bisa macam-macam, bisa dihukum. Enggak bisa dipenggal. Bisa minimalnya raja murka lalu mengusir dia. Kemudian orang itu direndahkan. Mungkin diberi sanksi administratif. Tolong orang ini jangan dikasih KTP-nya, cabut SIM-nya, cabut segala macamnya, cabut agar dia itu menemui kesulitan dalam bermuamalah, dalam kehidupan sosial, berekonomi, terlebih berpolitik, kayak begitulah. Pasti orang itu akan tersudutkan, terpojokkan. Nah, ini gambaran orang yang ketika sholat dia berpaling, hatinya berpaling. Apalagi umpamanya matanya larak-lirik ke sana kemari. Padahal mata itu jendelanya hati. Apa yang dilihat oleh mata, pesannya langsung masuk ke dalam hati. Ketika kita sholat, ya, telinga kita, mata kita, jendela hati kita. Ada Ikhwan masuk, langsung pikiran tuh ini Ikhwan si Anu. Ya, apa namanya itu lupa ya, kita pernah lihat. Dari mana dia? Ngapain dia? Itu kan begitu ya ke hatinya. Informasi yang didapat oleh mata masuk ke hati, diolah oleh hati. Itu yang membuat hati itu lebih khusyuk kepada mengolah data yang masuk melalui mata. Akhirnya Allah Azza wa Jalla terabaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari orang itu. Makna berpalingnya Allah dari orang yang sholat di dalam sholatnya, karena sholatnya berpaling, makna berpalingnya Allah, seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang sholat tidak jadi Allah berikan. Allah menjanjikan pahala.
Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan hubungan orang itu dengan Allah lebih dekat. Allah juga menjanjikan diangkatnya derajat orang tersebut. Allah janjikan surga. Allah janjikan dibebaskan dari api neraka. Allah janjikan diberi nikmat kubur, diselamatkan dari fitnah kubur. Allah selamatkan dia dari azab kubur. Allah selamatkan dia dari penderitaan di alam mahsyar. Allah mudahkan dia ketika hisab. Allah akan bagikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Allah akan selamatkan dia ketika menyeberang Sirat. Itu semua janji-janji yang Allah berikan kepada orang yang sholat. Allah cancel, Allah batal, nggak jadi semuanya itu. Hanya gara-gara hati kita atau pandangan kita berpaling. Oleh karena itu berkata Al-Hasan bin Atiyah, Innar rajulaini layakunani fi salatil wahidah wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ard. Ada dua orang salat bareng-bareng berdampingan. Dipimpin oleh imam yang sama, di tempat yang sama, sholatnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Tapi pahala keutamaan antara dua orang ini ibarat langit dan bumi. Karena berdampingan, gerakannya sama, bacaannya sama, tempatnya sama, sholatnya sama, imamnya sama. Tapi yang satu mah khusyuk, yang satu mah ngelamun. Pahalanya jauh berbeda. Kenapa? Wadzalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah wal akhara sahin ghafilun. Karena yang pertama dia menghadap fokus kepada Allah dalam salatnya, yang kedua lalai lupa dari Allah Azza wa Jalla di dalam salatnya. Dari sinilah kita mengetahui betapa penting posisi khusyuk di dalam sholat, karena ini menentukan apakah Allah tetap menghadap kepada kita dalam sholat kita, ataukah Allah berpaling dari kita. Karena kita berpaling dari Allah dalam sholat kita, baik berpaling dengan hati ataupun dengan pandangan mata kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita fokus kepada Allah dalam sholat dengan hati dan pandangan segenap jiwa raga kita, Allah pun akan fokus kepada kita. Kita tunaikan hak Allah dalam sholat kita, Allah akan menunaikan hak kita dari sholat kita. Tapi ketika perbuatan kita berpaling dengan hati dan pandangan dari Allah, Allah pun berpaling dari kita. Kita mengabaikan hak-hak Allah dalam sholat kita, Allah pun akan mengabaikan hak-hak kita di dalam sholat kita. Semua yang Allah janjikan, cancel, bedok, nggak jadi diberikan. Inilah penjelasan tentang kedudukan khusyuk di dalam sholat. Insya Allah nanti berikutnya kita akan membahas bagaimana datangnya was-was dalam sholat dan hukum was-was yang muncul dalam sholat, apakah membatalkan ataukah tidak, dan bagaimana cara mengatasi was-was yang muncul. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, itu betul. Jadi Al-Fatihah yang dibaca oleh hamba dalam salat langsung direspon oleh Allah. Kata Allah, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi."
Kalau hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku telah memuji aku. Kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menyatakan athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, Allah menyatakan majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Nah, ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah kata Allah, ini untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku akan aku berikan kepada dia apa yang dia minta. Iyyaka na'budu itu untukku, untuk Allah, wa iyyaka nasta'in itu untuk hambaku. Hak hamba meminta pertolongan, kewajiban Allah memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Nah, mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin itu sepenuhnya untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku akan diberikan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim itu untuk hamba. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alim sampai waladhdallin itu untuk hamba. Dan apa yang diminta oleh hamba dalam sholatnya akan Allah berikan. Nah, coba hayati makna ini. Sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Fatihah ketika kita sholat. Menghayati ini mendukung kekhusyuan. Terasa adanya dialog antara hamba dengan Allah melalui bacaan Al-Fatihah di dalam sholat ini. Ya. Jadi ini menambah kekhusyuan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, saya seorang guru ngaji Iqra. Dan beberapa anak sudah ada yang ke Al-Quran. Tapi saya masih sangat merasa kurang ilmu. Sama saya juga. Apa yang harus saya lakukan sedang murid cukup banyak? Terus ajar murid. Dan jangan lupa nambah ilmu. Seorang guru itu lebih banyak butuh tambahan ilmu dibanding selain guru. Selain ustaz. Ibarat tentara, dia harus punya banyak amunisi. Guru harus memiliki banyak bahan untuk diajarkan kepada muridnya. Untuk boleh bahan banyak, dia harus banyak belajar, banyak membaca. Jangan sampai umpamanya belajarnya hanya setengah jam, mengajarnya 4 jam. Habis amunisi. Tentara kalau pelornya habis, gimana lagi dia untuk melawan musuh? Guru kalau materinya habis, bahan habis, apalagi yang akan dia ajarkan? Makanya kita melihat banyak ustadz yang kalau ceramah itu tidak merujuk ke kitab, tapi dia rangkum sendiri. Dia siapkan sendiri. Ya kalau seminggu sekali bisa, kalau sehari beberapa kali dia keteteran. Akibatnya apa? Bahan habis sementara jadwal ceramahnya masih padat. Apa akibatnya? Ngomongnya ngaco. Cerita ini, cerita itu, pengalaman pribadi kan gitu. Kenapa? Habis peluru, habis amunisi gitu ya. Ibarat tentara habis amunisi apa yang ada? Batu dibalerogen gitu ya. Tanah diawurkan gitu. Habis apa lagi coba? Akibatnya mencelakakan diri sendiri. Ya, jadi ini akhwat kelihatan dari tulisannya. Seorang ustaz yang mengajarkan Iqra, wajib dia belajar. Terutama belajar tahsin juga ke ahlinya, ke yang bersanad. Jangan sampai ngajar Iqra, tajwid makhrajnya salah kepada anak. Begitu anak lancar dengan bacaan salah itu lebih susah untuk diluruskan daripada yang belajar dari nol. Ya.
Apa saya harus menyudahi ngajar dan belajar dulu? Ngajar tetap, tapi sebatas iqra yang sudah kita pahami. Kecuali kalau kita belum betul tajwid makhrajnya, jangan ngajar iqra. Nanti salah, ya. Maka kepada masjid atau pengelola TK, menyeleksi guru harus cukup ketat. Salah dalam menyeleksi guru-gurunya belum benar tajwid makhraj, nanti diwariskan kepada muridnya salah juga. Kalau sudah salah tapi udah lancar baca, salah, susah meluruskannya ya, lebih susah. Harus mengulang lagi dari awal. Jadi akhwat yang ngajar Iqra terutama belajarlah tahsin kepada guru, kalau bisa guru yang berpunya sanad hafalan, karena hafalan yang bersanad sudah menjamin tahsinnya benar, ya, tajwid makhrajnya benar. Apa bisa dikatakan khusyuk sholat ketika dihadapkan dengan gangguan jin? Karena anggota badan ada pergerakan yang kurang terkondisikan oleh diri, terutama ketika baca Fatihah, ataukah sholatnya harus diulang? Gerak sendiri gitu. Ketika bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu ngangkat, nggak bisa dikendalikan apa begitu? Kesurupan dong. Apakah Nabi SAW pernah diganggu oleh jin ketika sholat? Iya. Menampakkan diri. Waktu sholat tahajud datang jin. Membawa api membakar. Nabi SAW bertaud, a'udzubillahi minka. Pergi. Teruskan sholat. Datang lagi, a'udzubillahi minka. Pergi lagi. Terus. Sampai akhirnya ditangkap dan diikat. Lalu beliau menyatakan, seandainya aku tidak ingat kepada doa Sulaiman, saudaraku, ini saya akan aku ikat sampai besok pagi dan dijadikan mainan anak-anak. Tapi karena ingat kepada doa Nabi Sulaiman, diselepaskan lagi. Jadi jin bisa ditangkap kalau dia bungklekan itu apa? Menampakkan diri, ya bisa ditangkap. Bisa dilukai, bisa diikat, bisa dibunuh. Jangankan jin atau malaikat aja kalau menampakkan dirinya bisa dipukul. Seperti malakul maut yang dipukul oleh siapa? Nabi Musa sampai keluar mata. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika para ulama menjelaskan hal ini menunjukkan ketika malaikat itu menjelma menjadi orang, maka sifat kemanusiaan yang umumnya dimiliki oleh manusia, ya juga dimiliki oleh malaikat itu. Nggak bisa menghilang mendadak. Ketika dipukul, ya bisa kena dipukul, ya. Sampai matanya keluar. Apalagi jin. Maka kalau jin menampakkan diri bisa diapa-apakan. Makanya terlalu berisiko bagi jin menampakkan diri. Karena itulah tidak sembarangan mereka menampakkan diri. Ya. Kalau mau menampakkan diri tempat sepi, malam gitu ya. Dan ketika kelihatan oleh orang langsung menghilangkan gitu ya. Karena berisiko. Kalau umpama menampakkan diri ngejar ke kita nekat, ditonjok, ngejungkel itu. Bagaimana kalau ketika kita sholat ada gangguan jin seperti itu? Ta'awudz. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan begitu. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina sholati. Wahai Rasulullah, setiap aku sholat, setan datang mengganggu sholatku. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Fa'idha ahsastahu fata'awad billah. Itulah setan yang namanya khinzib.
Kalau kau merasakan ada gangguan itu, ta'udlah kamu lalu meludahlah ke kiri 3 kali. Fafa'ala, lalu dia melakukan apa yang disarankan, fadhahaba ma yajid, maka hilanglah apa yang dia rasakan tadi. Ta'awudz saja ya. Ustaz, seumpama anak ada gangguan dari jin nasab. Ini ahwat apa ihwan? Jin nasab itu apa maksudnya? Jadi ada hubungan kerabat gitu antara dia dengan jin, sepupunya, merennya. Seumpama anak ada gangguan dari jin nasab. Kenapa jin itu memilih anak? Gak tahu. Tanya ke jin. Sedangkan anak 15 bersaudara. Tujuannya apa? Pertahanan anak harus gimana? Ternyata istiqomah itu tidak mudah. Iya. Mungkin. Dulu nenek moyangnya, mungkin orang tua, kakeknya, buyutnya, atau siapalah yang ke atas. Yang ada hubungan nasab dengannya. Dulu pernah ada yang jadi dukun atau tukang sihir yang mengadakan perjanjian dengan jin. Begitulah para dukun dan tukang sihir. Nanti salah satu perjanjiannya, kalau orang ini mati, jinnya tidak mati. Maka si jinnya harus menurun ke salah satu turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Mungkin nanti tidak harus ke anak, mungkin ke cucu atau ke buyut yang kesekian dengan kriteria begini. Akhirnya si jin itu menempel di turunannya. Nah, termasuk yang bertanya, kenapa harus anak yang dipilih? Mungkin itu kesepakatan. Kakek buyutnya dahulu dengan jin yang menjadi partnernya, yang menjadi sahabatnya itu. Nurun ke sana. Tak heran anak ini ketika kecil sudah melihat ini, sudah melihat itu. Kita sebutnya indigo ya. Dan berpotensi menjadi dukun, iya berpotensi. Sebagaimana nenek moyangnya atau buyut, kakek buyutnya dulu menjadi dukun atau tukang sihir, ya begitu. Anak indigo itu begitu. Dia tidak belajar. Tapi mewarisi dari nenek moyangnya, belum tentu ayahnya, mungkin kakeknya, buyutnya, di atas buyut apa gitu. Mungkin ya. Apa bisa dihilangkan? Bisa. Si anak ini ajarkan tauhid kepada dia, ajarkan sunnah. Kalau bisa menjadi hafidz Quran. Teruslah menjadi orang yang membasahi bibirnya dengan zikir. Dan menghiasi, mencahai, menerangi hatinya dengan ruh dari zikir itu dalam bentuk penghayatan. Terhadap apa yang dizikirkan. Zikir itu benteng yang kuat. Untuk menahan godaan setan atau mengusir setan kalau setan itu sudah ada di dalam. Kalau dalam rumah ada setan, bacakan surah Al-Baqarah, setan yang ada di sana pergi. Kalau setannya ada dalam diri kita, tanamkan zikrullah. Tanamkan ruh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, hayati dengan penghayatan. Maka si setan dari kalangan bangsa jin gak akan mungkin bertahan. Pasti dia akan pergi. Akhirnya dia sendiri yang membatalkan perjanjian dengan buyutnya dahulu karena orang yang sesuai dengan kriteria ternyata punya penangkal saya, punya antinya, akhirnya nggak bisa dia. Jangankan jin. Sekarang umpamanya ada orang preman, jauh dari agama, kerjanya mabuk, judi gitu ya, maksiat kayak begitu tuh. Terlantar di jalan. Kita rawat di rumah kita. Dia biasanya dengar musik, kita setel, murotal, ngaji, kajian kayak gitu.
Dia biasanya hura-hura, kita sholat, kita baca Al-Quran, kita gitu. Apa dia akan betah? Enggak. Yang dia inginkan gembrang-gembreng musik. Yang dia inginkan hiruk-pikuk suasana perjudian. Yang dia inginkan adalah mabuk-mabukan. Tapi dia berada di sebuah rumah yang isinya full ibadah. Dia akan kabur, gak akan betah. Di lingkungan yang seperti itu ya. Itu sesama manusia. Apalagi setan dari kalangan bangsa jin yang bila dibacakan ayat Al-Quran, wah kebakar sudah, kepanasan dia. Maka dia pasti akan pergi ya. Maka dengan yang seperti ini insya Allah indigo sembuh. Dengan yang seperti ini maka ada turunan dari nenek moyangnya yang mempelajari ilmu sihir atau perdukunan yang kemudian menurun secara otomatis dengan menanamkan tauhid, sunnah, Al-Quran, zikir, insya Allah akan hilang dengan sendirinya ya, insya Allah. Ana pernah dengar kalau di rumah kita ada gambar yang bernyawa dipasang di dinding rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk. Pendengarannya bagus. Iya benar. Innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di sana ada gambar. Apa termasuk gambar manusia? Manusia bernyawa apa tidak? Iya bernyawa. Apakah termasuk gambar manusia yang sedang tawaf? Iya, yang sedang sholat juga ya. Mau sedang ibadah, mau sedang apa juga ya. Apabila sedang sendiri di rumah, lalu datang kurir. Sedangkan kita sedang sholat. Apa yang harus kita lakukan? Teruskan selesaikan sholat. Biarkan kurir menunggu ya. Kalau umpamanya kedengaran takbirlah yang kencang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kurirnya dengar, oh lagi sholat. Dia akan nunggu. Ya. Apa yang harus dilakukan apabila ketika kita sedang sholat, tiba-tiba tetangga nyetel musik dan karaoke. Aduh. Yang jelas jangan nikmati, jangan joget. Boleh nggak tutup kuping? Boleh. Upaya ambil sesuatu, airplug namanya ya. Ya dari busa gitu, masukkan. Kalau kita naik pesawat suka dibagi itu. Airplug namanya. Jadi tutup, maka yang kedengaran hanya suara kita. Kita ngagerendang aja kenceng kedengarannya. Dari luar tidak kedengaran. Itulah pentingnya memilih lingkungan tetangga yang baik ya. Bagaimana cara membedakan was-was syaitan? Was-was belum dibahas. Nanti di pertemuan yang akan datang. Nanti datang lagi. Anda pernah dengar kalau di rumah kita ada gambar yang bernyawa? Udah tadi ya, sehati kayaknya nih. Dipasang di rumah kita, malaikat rahmat tidak masuk. Apa termasuk gambar manusia yang sedang tawaf? Persis tadi. Apa berdua? Iya tuh. Tulisannya beda. Dua orang beda, kalimatnya sama. Apa termasuk orang yang sedang tawaf yang fotonya ditempel di dinding? Iya persis. Kayaknya Badami.
Apalagi foto kita sedang tawaf ditempel di ruang tamu. Untuk apa coba? Kalau bukan untuk riya. Lihat, saya pernah tawaf tuh. Bisa gugur itu pahala haji atau umrohnya itu terhapus ya dengan riyanya. Kasihan. Sudah umroh itu mahal puluhan juta. Capek gitu ya, pegal itu. Minimal rata-rata sekali umroh itu 3 jam non-stop, pegal itu. Terus lama ya, ada 9 hari, ada yang 11 hari, ada yang lebih gitu. Ternyata tidak dapat apa-apa. Bahkan dosa karena riya, kan sayang gitu. Bagaimana hukumnya untuk orang yang suka menunda-nunda sholat dan bagaimana mengingatkan supaya tidak tersinggung? Itu termasuk dosa besar dan terancam dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sun. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ketika menjelaskan ayat dosa kedua. Dosa pertama syirik dan kufur. Dosa kedua tarikus sholat. Meninggalkan sholat. Nah kata beliau ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Maknanya bukan meninggalkan sholat. Tapi lalai dalam melaksanakan sholat. Termasuk menunda-nunda dari waktunya. Apalagi ini laki-laki. Kalau toh perempuan yang tidak wajib ke masjid berjamaah. Dilarang menunda-nunda sholat. Adzan apamanya zuhur jam 1 baru sholat. Apalagi jam 2. Asar jam 5 baru sholat ya. Maghrib nanti aja beres salam ngong isya supaya tidak wudhu lagi gitu. Jadi sengaja diakhirkan 10 menit lagi atau 5 menit lagi ke isya baru sholat maghrib. Begitu salam ngong adzan isya. Alhamdulillah langsung. Tidak diselingi dulu ya. Maka dia dosa karena menunda-nunda sholat dari waktunya sama dengan mengabaikan hak Allah. Sholat itu hak Allah yang wajib kita tunaikan sebaik mungkin, secepat mungkin, sesegera mungkin ya. Ingatkan dia ya ingatkan. Bagaimana caranya agar tidak tersinggung? Selaraskan dengan karakter dia. Kalau umpamanya dia kawan kita yang sudah tahunan pasti kita tahu bagaimana cara terbaik mengingatkannya ya. Mungkin karakter orang beda, cara mengingatkannya juga berbeda. Terakhir ya. Bagaimana caranya mentobati sholat-sholat yang terlewat. Waktu sakit sempat terlewat, tidak sholat. Untung tidak mati itu. Apa diqadha, apa dengan memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat itu terlewat karena ada uzur, ya diqadha. Seperti lupa, seperti ketiduran gitu ya. Apa mungkin sholat lupa? Mungkin. Saya pernah sholat lupa. Ingat-ingat besoknya, kemarin belum sholat. Kok bisa begitu? Biasanya begini, saya dulu kalau ke Jakarta itu ada jadwal di Jakarta itu pakai travel. Isi jam 9, terus sampai jam 11 diantar ke travel. Nah saya pilih jam umpamanya jam 12:30 jadwal. Bisa sholat dulu. Zuhur asar di jama. Sampai Bandung tidak perlu asar lagi gitu. Suatu saat jadwal sholat zuhur kan tidak selalu kurang jam 12. Kadang-kadang jam 12 lebih hampir 12:30 kan. Saya hanya sempat sholat zuhur 2 rakaat. Pas mau asar itu sudah harus berangkat. Akhirnya nggak jadi itu. Ya nggak apa-apa saya bilang nanti di Bandung aja sholat asar. Bilang teh lupa ada kebiasaan sudah di jama. Udah aja sampai maghrib di rumah sholat, nggak kepikiran. Besoknya pas mau sholat zuhur,
kemarin saya sholat zuhur di mana? Oh di Jakarta. Oh ngegebek Allah sholat asar. Lupa tuh baru ingat besoknya. Apa yang harus kita lakukan? Sholatlah ketika ingat. Langsung sholat? Enggak langsung. Harus wudhu dulu. Wudhu dulu lalu sholat. Ya, apa di qasar, apa di tam, tergantung saat itu kita di mana. Kalau ingatnya di rumah nggak boleh di qasar. Tapi kalau ingatnya ketika safar ya boleh di qasar. Jadi kalau ada uzur, qadha boleh. Kapan qadhanya? Ketika dia ingat. Kalau dia lupa atau ketika bangun, kalau dia tidur atau ketika dia memungkinkan. Ketika waktu sholat tiba dia tidak memungkinkan sholat. Karena contoh dokter yang operasi. Operasi mulai jam 11. Pas sholat zuhur dia masih harus operasi. Beres-beres jam 4. Ada yang begitu? Ada. Kalau dokter ini mengatakan, saya sholat dulu ya, mati itu pasien. Gak bisa dibiarkan. Nah, jam 4 beres, sudah asar. Maka qadha, karena ada uzur ya, boleh ketika sempat. Dia tidak lupa, tidak tidur, dia terjaga dan ingat tapi genting, tidak bisa ditinggalkan. Ditinggalkan ini pasien mati. Akhirnya dia sholat zuhur pada waktu asar. Ya, itu kalau ada uzur tidak sholat baru wajib diqadha. Adapun kalau tidak sholat bukan karena uzur, tapi karena hawa nafsu, karena melalaikan, maka tidak bisa diqadha walaupun sholat seumur hidup. Terus bagaimana tuh? Wajib tobat saja. Demikian juga saum. Dulu saum Ramadan kita nggak saum, bukan karena ada uzur, tapi memang mengabaikan aja, ya, karena hawa nafsu, karena lemahnya iman kita, maka nggak bisa dibayar dengan apapun, kecuali dia wajib tobat. Bagaimana tobatnya? Lakukan 7 syarat. Pertama 6 lah, karena ini khusus berkaitan dengan hak Allah. Pertama berhenti dari meninggalkan sholat. Kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, cepat lakukan sebelum sakarat. Kelima, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang keenam, niatnya wajib ikhlas karena Allah, bukan karena dunia atau manusia. Nah, perbanyak sholat-sholat sunat, perbanyak amal-amal ibadah lain. Ya, hanya dengan cara itu, taubat dari meninggalkan sholat, insya Allah akan Allah terima, dosanya akan terhapus dan tobatnya insya Allah dipahalai. Adapun sakit tidak menjadi uzur bolehnya diqadha. Karena ketika sakit tetap kita wajib sholat semampunya. Bisa berdiri silakan berdiri, nggak bisa silakan duduk, nggak bisa duduk silakan berbaring, walaupun hanya dengan isyarat, walaupun sakit boleh. Gak bisa wudhu, gak bisa tayamum, gak bisa mandi, penuh najis, kemudian berhadas, gak apa-apa. Sholatlah dalam keadaan bernajis, dalam keadaan berhadas. Kalau memang tidak mampu suci, gugur kewajiban suci ketika sholat, tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Tetaplah sholat walaupun penuh najis, walaupun tidak bisa wudhu, tayamum ataupun mandi karena kondisinya demikian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.